Selamat pagi Bu Mia. Selamat Pagi, pagi, Bu Susi. Ya, apa kabar Bu Mia? puji Tuhan kabar baik Baik ya? selalu. Dan Oke, silakan. ya, selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Hari ini kita percaya kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Tentunya semua kita merindukan yang namanya hidup berbahagia, bebas dari rasa sakit, bebas dari persoalan keuangan, bebas dari persoalan keluarga. Itu menjadi kerinduan kita. Semua tentunya. Tak ada seorang pun yang mau dengan sengaja atau bahkan mencari-cari persoalan dalam hidup ini. Hari ini saya bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Luar biasa Tuhan baik ya. Coba kasih reaksinya kalau merasakan bahwa Tuhan baik. Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita, Tuhan itu baik. Wah, luar biasa ya. Tuhan itu baik. Kalau kita berkata bahwa Tuhan itu baik, apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, ya. Tidak tergantung pada keadaan, tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada ketiadaannya rasa sakit, tidak bergantung pada uh, uh, tidak adanya kekurangan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan baik karena memang Dia baik. Nah, saya mau bagikan satu kebenaran yang kita mau lihat bersama-sama, Bapak Ibu. Saya sungguh-sungguh sangat diberkati dengan kisah dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18 ini. Saya berikan satu judul, menemukan kebahagiaan di tengah kehancuran. Mungkin kita berkata, mana mungkin di tengah rasa sakit, di dalam kekurangan, terlilit hutang, rumah tangga hancur lebur gitu ya. Kita harus berbahagia atau kita bisa menemukan kebahagiaan. Sepertinya sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi. Tapi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya, kita mau belajar sama-sama ya. Sebagaimana saya sudah sangat diberkati dari Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 18, kita coba mau lihat bersama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, boleh juga Bapak Ibu bisa membaca ya, karena ketika kita membaca, telinga kita mendengar, otak kita menangkap apa yang kita ucapkan sendiri. Supaya ini sungguh pada akhirnya tertanam dalam alam bawah sadar kita tentang kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, kita mau perhatikan baik-baik tentang latar belakang kitab Habakuk ini gitu ya. Secara khusus dalam Habakuk pasal 3 tadi, backgroundnya seperti apa sih? Bahwa Habakuk hidup pada masa krisis bangsa Yehuda menjelang kehancuran Yerusalem oleh Babel. Kita tahu bagaimana bangsa Israel pada akhirnya harus ditawan di Babel. Nah, ini terjadi sebelumnya, sekitar abad yang ketujuh sebelum Masehi. Habakuk melihat adanya ketidakadilan di dalam negerinya dan ancaman kehancuran dari luar, lalu bergumul dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi? Mungkin kita tidak hari-hari ini mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami Habakuk. Satu kondisi yang memang berat di masa itu. Mungkin kita juga di negeri kita yang sekalipun kita tahu ada begitu banyak hal yang sepertinya tidak adil, kok hidup di negeri sendiri seperti ini. Tapi terlepas dari semua itu, mungkin kita masuk ke dalam diri kita bahwa kita mengalami satu pergumulan yang rasanya begitu berat. Bahkan kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam diri saya? Bukankah saya sudah mencari Tuhan? Bukankah saya taat setia, setiap pagi saya ikut koram deo? Bukankah hidup saya serahkan kepada Tuhan? Bukankah setiap hari saya berdoa kepada Tuhan? Tetapi saya mengapa harus mengalami
hal-hal yang sepertinya sulit untuk saya lewatin. Ya, entah itu soal kesehatan, entah itu pergumulan masalah keluarga, atau mungkin juga persoalan masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang yang mungkin tak kunjung bisa terselesaikan. Pertanyaan ini bisa saja mengarah ke dalam diri kita, mengapa Tuhan Engkau membiarkan saya mengalami perkara ini? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana Habakuk ketika melihat satu realita ini, satu kenyataan ini, sampai pada satu pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Karena ini adalah satu realita kehancuran. Ya, Bapak Ibu kalau kita tadi baca Habakuk pasal 3 ayat 17-18, di sana ada gambaran tentang pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah, ada pohon zaitun, pohon ladang-ladang yang tidak menghasilkan, ternak yang terhalau dari kurungan. Ini bicara tentang atau mewakili satu sumber ekonomi, penghidupan, dan stabilitas sebuah bangsa. Nah, ini satu kenyataan realita yang dihadapi oleh Habakuk bahwa sebuah bangsa sedang mengalami satu kondisi di mana perekonomian begitu sulit. Semua sumber pendapatan, sumber penghasilan, sumber ekonomi, sumber penghidupan, nggak ada hasilnya. Dan mungkin juga kita sedang mengalami kondisi-kondisi di mana kok berat ya. Nah, ungkapan ini menyatakan bahwa dia sadar betul kondisinya tidak baik, dia sadar betul situasinya sangat-sangat tidak baik, bahkan di dalam kehancuran. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Habakuk berkata, sekalipun semuanya yang menjadi sadaran hidup lenyap, sekalipun semua yang diharapkan menjadi sumber pendapatan, menjadi sumber kehidupan, menjadi apa namanya, semua yang diharapkan untuk perjalanan kehidupannya lenyap. Gambaran ekonomi, sosial, ekonomi benar-benar semuanya runtuh. Pertanyaan Habakuk yang tadinya bertanya, kenapa ini semua terjadi? Tetapi dia menunjukkan satu pemahaman tentang Allah yang luar biasa dan berkata, sekalipun. Nah, bisakah kita berkata, Tuhan, sekalipun tubuhku, sekalipun keadaanku, sekalipun kondisi keluargaku memang tidak ideal, sekalipun keadaannya begitu berat, sekalipun rasa sakit ini begitu menyiksa, sekalipun setiap hari harus bergumul, apa yang akan kami makan esok? Nah, ini pernyataan Habakuk tahu kondisinya begitu berat, tetapi dia berkata sekalipun. Nah, apa istilah lanjutnya? Kita melihat bahwa ternyata Tuhan tidak menjanjikan hidup yang tanpa kesulitan. Atau bahkan keadaan ya kadang bahkan semua bisa hilang dalam sekejap. Mazmur 34 ayat yang ke-20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa Tuhan memang tidak selalu menjanjikan kehidupan yang tanpa kesulitan. Firman Tuhan pun berkata, kemalangan orang benar bukan satu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Nah, respon iman yang tidak masuk akal oleh Habakuk, Bapak Ibu, yang tadi berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ternak-ternak semua habis. Sekalipun kondisinya begitu berat, namun, wah, ini satu hal yang luar biasa kita perhatikan Bapak Ibu. Ini adalah kunci teologis utama suatu perubahan sekalipun kondisinya sulit. Namun Tuhan gitu ya. Ini menunjukkan pilihan iman yang tidak
tergantung pada situasi. Habakuk menyadari betul bahwa memang semua itu terjadi, kenyataan, kehancuran di depan mata, dan dia mengalami sendiri. Namun, ada satu pandangan yang berbeda. Yang tadinya dia melihat kepada kondisinya, sekalipun keadaannya begitu berat, namun dia katakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bukan dalam kesehatan yang baik, bukan dalam kekayaan, bukan dalam keadaan yang baik, atau pencapaian keberhasilan tertentu, tetapi dalam pribadi Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu perubahan uh, pola pikir, pemahaman, pandangan tentang memang dia sadar betul kenyataan yang dihadapin itu begitu sulit. Tetapi dia memilih untuk namun Tuhan, aku akan bersorak-sorai. Bukan karena semua hal baik, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini satu bukti yang Habakuk tunjukkan kepada kita, satu iman yang dewasa, yang tidak berdasarkan kepada apa yang Tuhan berikan, tetapi kepada siapa Tuhan. Wah, Bapak Ibu, iman kita bergantung atau rasa bahagia kita, sukacita kita bergantung kepada apa yang kita terima, yang Tuhan berikan, atau kepada siapa Dia yang memberikan kepada kita. Ini penting untuk kita bersama-sama lihat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ternyata bahwa kebahagiaan sejati itu bukan pengganti penderitaan, tetapi ia berdiri di tengah penderitaan. Ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi dalam Filipi pasal 4 yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ketika dia berbicara, dia tidak dalam kondisi situasi yang baik-baik saja. Dia sedang dibelenggu di dalam penjara, ya bukan penjara pada seperti pada masa kini yang bisa memilih ruang, tempat, fasilitas yang bisa dibeli seperti sekarang ini. Tetapi Rasul Paulus dibelenggu dengan kedua kaki dan tangannya justru diborgol, tetap diikat Bapak Ibu. Tetapi Rasul Paulus bisa berbicara bersukacitalah senantiasa. Justru dia yang memberikan penghiburan, penguatan kepada jemaat di kota Filipi, ya. Untuk apa? Bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menuntut atau kita bahkan mengejar kebahagiaan setelah penderitaan berlalu, kita tidak pernah tahu kapan penderitaan akan berakhir. Tetapi ketika kita berbahagia di tengah atau bahkan berdiri di tengah penderitaan seperti Rasul Paulus, sukacita itu melimpah. Bukan karena semua baik, tetapi justru dalam keadaan tidak baik pun kita bisa berbahagia, kita bisa bersukacita. Nah, Bapak Ibu, nah sumber kebahagiaan sejati adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi iman yang berakar dalam hubungan bukan keuntungan. Wah, Bapak Ibu, kalau kita mau berteman dengan seseorang, tentunya kadangkala gitu kan berpikir, kalau aku berteman sama dia, apa keuntunganku gitu kan? Kalau aku percaya kepada Tuhan, kalau aku menyerahkan kehidupanku seutuhnya kepada Tuhan, apa keuntungannya gitu ya? Nah, Habakuk tidak berkata bahwa aku akan bersukacita karena diberkati, karena semua baik, tetapi dia bersukacita dalam Tuhan. Jadi iman harus berakar kepada relasi. Hubungan kita dengan Tuhan, kita bersyukur ketika Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 saya benar-benar pahami tahun 89 pertama kali saya terima Yesus, saya menyadari betul betapa saya beruntung karena saya menjadi anak Allah.
bukan karena perbuatan saya. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Dan kita diberi kuasa menjadi anak Allah, terjadi satu hubungan baru, relasi yang terbentuk. Ketika iman didasarkan kepada situasi, maka kita akan mengalami satu kondisi iman yang fluktuatif. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang berapi-api, kadang melempem, kadang bersuka cita, kadang bersedih, kadang begitu meluap-luap dengan rasa syukur, tetapi juga kadang-kala bisa menjadi persungutan dan berkeluh kesah. Kalau kita berdasarkan pada situasi. Karena situasi bisa berubah kapan saja. Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa mengendalikan situasi di luar sana. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Apapun yang di luar sana, bahkan orang berkata apapun kita tidak bisa kendalikan. Situasi apapun kita tidak bisa kendalikan. Oleh sebab itu kita harus meletakkan sumber kebahagiaan kita yang sejati. Karena apa? Relasi. Bapak Ibu, betapa berbahagianya ketika kita menyadari betul bahwa ada satu relasi kita dengan Tuhan. Ini nggak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Bahkan kalau kita melihat dalam Roma pasal 8 di ayat-ayat yang terakhir ya, ayat 30-an ke atas sampai 38, bahwa apapun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nggak akan pernah memisahkan cintanya Tuhan kepada kita. Ini sebuah relasi yang ketika kita percaya kepada Yesus, terbangun relasi itu. Nah, Bapak Ibu, saya teringat ketika suami saya berkata begini, suatu hari saya bertanya sama dia, "Say, kalau misalnya orang yang pernah menyiram mukamu itu, yang membuatmu buta, dia tersadar, dia sadar, dia mau tobat, lalu dia datang mencarimu. Dia datang kepadamu dan dia minta maaf." Saya bertanya, apa yang akan kamu lakukan ketika dia datang kepadamu? Dan jawabannya sungguh di luar pikiran saya. Dia berkata, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dia yang telah membuatku buta. Saudara, ketika saya mendengar itu, kenapa begitu? Karena justru dari peristiwa itu yang sangat-sangat tidak enak, yang membuatnya kehilangan kedua matanya, tetapi ada hal yang penting bahwa saya ketemu Tuhan. Saya ketemu terang sejati. Memang mata saya gelap, tetapi hati saya terang. Saya ada relasi dengan Tuhan karena melalui peristiwa itu. Saya ketemu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita meletakkan dasar kebahagiaan kita pada situasi, kita nggak akan pernah berbahagia. Karena apa? Situasi selalu berubah, situasi selalu datang, silih berganti, gitu ya, tanpa sulit kita tebak. Tetapi kalau kita bersuka cita dalam Tuhan, berbahagia karena relasi kita dengan Tuhan, yang terus kita bangun keintiman kita dengan Tuhan, maka kita tidak ada alasan untuk tidak berbahagia. Betapa bersyukurnya saya ketika Tuhan menyomot gitu. Saya seringkali pakai istilah, Tuhan mungut saya. Dari keluarga yang sama sekali tidak kenal Tuhan, Tuhan mengambil saya untuk menjadi bagian dari keluarga ilahi. Diselamatkan. Relasi yang terbangun. Nah, yang kedua adalah bahwa Tuhan adalah keselamatan dan pengharapan kita. Habakuk percaya bahwa penyelamatan Allah itu lebih besar dari penderitaan yang dialami. Nah, Bapak Ibu, ini menunjuk kepada Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan kekal bagi kita. Bahwa dia adalah segalanya. Nah, jadi jika kematian Kristus di atas kayu salib tidak membuat saya, tidak membuat Anda, tidak membuat kita bahagia, jika kematian Kristus di atas kayu salib tidak membuat kita bahagia,
Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dari siapapun dan apapun. Jadi kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita bisa membelinya atau nyogok untuk kita dapat diselamatkan. Itu tidak membuat kita bahagia. Saya berkatakan bahwa Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dari siapapun dan dari apapun. Saudara, ketika Rasul Paulus berkata demikian, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya sendiri, nyawa anaknya sendiri, dia berikan untuk kita, saudara. Bapak Ibu, bahwa persoalan kehidupan manusia itu hanya dikelompokkan dengan dua hal. Ya, saya mengkategorikan persoalan hidup manusia itu hanya dua hal. Yang pertama adalah masalah dosa, yang kita lahir ceprot istilahnya gitu. Kita sudah bawa dosa turunan dari Bapak Adam. Apalagi ketika kita hidup dengan berbagai dosa, di mana memang kita tidak sempurna ketika lahir pun. Itu masalah pertama. Dan masalah kedua adalah masalah-masalah kehidupan. Kalau boleh saya katakan ini adalah masalah yang remeh-temeh. Masalah kehidupan yang semua orang alami. Masalah dosa juga semua orang alami. Tetapi Bapak Ibu, bahwa masalah dosa sudah diselesaikan oleh Kristus. Kalau itu tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita penuh rasa syukur, apapun yang kita peroleh dan kita capai pun tidak akan pernah membuat kita bahagia. Artinya bahwa masalah dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan dan harusnya itu membuat kita berbahagia. Saya setiap kali saya merenungkan ayat ini, saya selalu dibawa kepada rasa syukur yang melimpah-limpah. Apapun keadaannya. Kalau Tuhan sendiri, ya, dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Entah masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tuhan sendiri bilang oleh bilur-bilurnya, kita sudah sembuh. Bapak Ibu, coba kita merenung. Selama ini kita mendasarkan kebahagiaan kita pada apa? Apakah Kristus tidak cukup membuat kita bahagia? Kalau itu yang terjadi, kita tidak akan bisa menemukan di dunia ini kebahagiaan sejati yang sebenarnya kita sudah miliki. Bagaimana menemukan bahagia di tengah kehancuran? Yang pertama, bahwa bahagia itu adalah sebuah pilihan sebagai tindakan iman. Jangan tunggu keadaan baik untuk bahagia. Pilihlah berbahagia di dalam Tuhan, mesti situasinya tidak ideal. Bahagia itu sudah ada dalam kita, karena ketika kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu, termasuk kebahagiaan itu sudah menjadi bagian kita. Ketika Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini adalah pilihan. Kebahagiaan itu pilihan. Sering saya melihat satu seperti plakat gitu ya. Beberapa kali saya menemukan choice happiness, memilih untuk berbahagia. Bukan karena situasi, bukan karena keadaan, bukan karena semuanya baik, tetapi saya memilih bahagia sebagai satu tindakan iman. Ketika pemasmur berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, saya bergumul begitu lama untuk mengerti, memahami tentang hati yang gembira adalah obat, Bapak Ibu. Mengapa?
Logika berpikir saya, kalau kalau orang sakit, obat, ya memang itu yang terjadi. Tapi apa hubungannya dengan hati yang gembira adalah obat? Dan itu setelah saya bergumul sekian lama, sampai suatu hari saya menemukan jawabannya. Ternyata dari bagian otak-otak kita ketika kita bergembira, ketika kita berbahagia, Bapak Ibu, ada satu bagian otak kita itu yang melepaskan hormon kebahagiaan, yang namanya hormon serotonin. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang yang mengalami gangguan, saya nggak katakan sebagai gangguan kejiwaan, tetapi gangguan kecemasan yang perlu obat penenang. Saya pernah ngobrol dengan seorang psikiater. Ternyata yang diberikan itu adalah obat yang diberikan itu adalah serotonin untuk menstimulus tubuh untuk dia berbahagia. Nah, ketika hormon serotonin itu dilepaskan dalam tubuh kita, ternyata dampaknya adalah bahwa tubuh kita itu uh, apa daya tahan tubuh kita itu meningkat. Artinya bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebahagiaan dan kesehatan, antara sukacita dan kesehatan. Bapak saya selalu memilih untuk bahagia karena saya tahu bahwa kebahagiaan itu akan memberikan kepada saya tubuh yang sehat, memberikan kepada saya semangat untuk tetap menyala-nyala setiap waktu. Kebahagiaan yang saya pilih akan membuat saya selalu berpikir bahwa Tuhan baik, membuat saya selalu bersyukur betapa saya memiliki relasi dengan Tuhan. Berapa hari yang lalu saya pulang kampung, ya hampir setiap bulan sebenarnya saya pulang ya untuk mengunjungi orang tua saya. Bapak saya usia 89 tahun, ibu saya usia 85 tahun. Dan saya menyadari bahwa ini adalah saat-saat di mana karena mereka tidak mau tinggal di Jakarta atau tinggal bersama dengan kami, jadi saya harus uh, membuat sebuah apa ya namanya? Ini adalah saat-saat di mana saya harus membuat mereka bahagia. Sesering mungkin, sedapat semampu yang saya bisa, saya kunjungi mereka. Berapa waktu yang lalu bapak saya masuk rumah sakit karena ada gangguan dadanya sakit gitu ya. Dan ketika sebenarnya itu sudah lama, sudah sekitar sebulan lah dia ngalami itu. Setiap kali saya telepon, saya suruh dia ke dokter, dia nggak mau, nggak apa-apa. Saya beli obat herbal saja. Karena selama hidupnya 89 tahun itu, dia tidak pernah dirawat, tidak pernah masuk rumah sakit, Bapak Ibu. Setahun, bukan setahun, bulan Desember yang lalu kami bersama-sama merayakan Natal di keluarga kami, dan ketika bapak saya berkata, sekarang saya udah 89, saya minta sama Tuhan usia 100 tahun, tetapi tetap sehat. Wah, kami semua tertawa, puji Tuhan kalau itu iman bapak, saya bilang gitu kan. Lalu kemudian ketika dia masuk rumah sakit, menjadi penghiburan dan juga membuat kami tertawa karena dia katakan begini, ketika dapat jatah makan di rumah sakit, dia bilang begini, bagaimana pasien akan sakit kalau dikasih makannya seperti ini, tidak menarik, nggak ada rasa. Udah kamu yang sehat aja, kamu yang makan. Lalu adik saya yang nunggu, bapak mau makan apa? Belikan saya nasi padang. Wah, akhirnya dibeli nasi padang, dia makan nasi padang. Sore harinya dia bilang, si itu Eko mau datang kemari, kasih tahu dia suruh mampir di restoran Pak Kus gitu ya, itu tempat makan yang lumayan enak. Bapak mau pesan apa? Bawain saya ikan nila bakar. Wah, semua orang tertawa. Ini orang sebenarnya, ini orang sakit atau bukan sih gitu ya? Karena dia katakan bahwa supaya sehat, hati kita harus senang. Ketika saya mendengar itu, Bapak Ibu, betapa kebahagiaan itu memberi impact, memberi dampak yang besar buat kesehatan kita, untuk semangat kita untuk menjalani kehidupan. Jadi bahagia itu pilihan. Kita mau memilih bahagia atau tidak, itu ada di tangan kita. Kalau tadi Habakuk walaupun situasinya tidak baik, kondisinya hancur, tetapi dia memilih untuk bersuka cita dalam Tuhan. Bahagia adalah pilihan. Bapak Ibu boleh memilih.
milih menggerutu, bersungut-sungut, meratapi nasib, atau memilih bahagia. Karena kalau kita menunggu bahagia untuk menggantikan penderitaan, maka itu tidak akan terjadi. Karena yang terjadi adalah bahwa kebahagiaan kita harus dibangun justru di atas penderitaan. Sehingga kita menemukan, wow, tubuh yang sehat, semangat yang terus berapi-api, ya memang tidak mudah, tetapi pilihan ada di tangan kita. Nah, yang kedua, bagaimana menemukan kebahagiaan di tengah kehancuran? Bangun kebahagiaan kita di atas hubungan, bukan keadaan. Dasarkan kebahagiaan kita pada siapa Tuhan, bukan pada apa yang kita miliki atau alami. Jadi kebahagiaan sejati itu lahir dari pengenalan kita akan Tuhan, bukan dari kestabilan hidup, gitu ya. Banyak orang berbahagia karena wah, tabungannya banyak, depositonya banyak, semuanya baik-baik saja, rumah nyaman, rumah nggak bocor gitu kan, atau ya punya rumah gitu kan. Nah, kita menganggap bahwa itu kebahagiaan. Memang dunia bisa menawarkan kebahagiaan, tetapi itu hanyalah kebahagiaan semu. Contoh misalnya orang yang saya kemana-mana naik motor. Dan ketika saya kehujanan di jalan raya, wah saya malah bergirang. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, saya bisa menikmati hujan di tengah perjalanan. Coba suami saya nggak bisa menikmati itu. Saya bergembira apapun keadaannya. Saya bahagia sekalipun di tengah panas terik. Karena apa? Saya mendasarkan kebahagiaan saya karena saya menjadi miliknya Tuhan. Saya menjadi anaknya Tuhan. Karena atas hubungan saya dengan Tuhan. Tidak pada keadaan. Mungkin ada orang yang, aduh, coba seandainya saya punya apa namanya, seandainya saya punya mobil, saya nggak perlu kehujanan, saya nggak perlu kepanasan, saya bisa nyaman di dalam mobil dengan AC yang dingin. Tapi setelah punya mobil, apakah rasa kebahagiaan yang dibayangkan sebelum punya mobil tetap dirasakan sama? Saya rasa tidak. Karena apa? Waduh, mobilnya ternyata kecil. Wah, coba kalau saya punya mobil yang lebih besar. Cucu, anak-anak bisa bareng. Wah, pasti bahagia. Tapi ketika kita mendapatkannya, apakah kebahagiaan yang kita bayangkan sebelum punya mobil besar, itu kita rasakan ketika kita punya mobil yang besar? Tentu saja tidak, karena apa? Kebahagiaannya didasarkan pada keadaan, pada apa yang kita miliki, pada apa yang kita alami. Kebahagiaan sejati lahir dari pengenalan akan Tuhan, bukan dari kestabilan hidup. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa bagaimana menemukan bahagia di tengah kehancuran? Tetap setia dan bersyukur di tengah kekurangan. Kita kan bisa menikmati kebahagiaan Bapak Ibu kalau kita tetap setia dan bersyukur bahkan di tengah kekurangan. Iman sejati tidak berhenti memuji walau doa belum dijawab atau keadaan belum pulih. Iman sejati itu tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan karena dia tahu siapa Tuhan yang dia percayai. Bapak Ibu, saya senang dengan satu lagu ya yang berkata begini, karena ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Karena hati saya percaya kepada siapa dia Tuhan. Saya nggak ragu dengan apapun. Saya tidak takut dengan apapun keadaannya. Saya tahu Tuhan yang saya percayai adalah Allah yang setia. Sekalipun mungkin doanya belum dijawab, doa saya belum dijawab. Jadi Habakuk ketika berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun itu semua terjadi, namun adalah bahasa iman yang tidak bergantung kepada situasi. Nah, Bapak Ibu, bahagia itu bukan perasaan sesaat karena apa yang terjadi, tetapi hasil dari keputusan untuk memilih secara sadar untuk percaya bahwa Tuhan tetap baik. Walaupun hidup ini tidak baik-baik saja. Bahagia itu bukan perasaan sesaat karena apa yang terjadi, tetapi
Hasil dari keputusan memilih secara sadar untuk percaya bahwa Tuhan tetap baik, walau hidup tidak baik. Nah, Bapak Ibu, eh, orang yang mengejar kebahagiaan, kan banyak orang yang kejarlah kebahagiaan. Wah, kita ngejar, ngejarnya kemana, Bapak Ibu? Arahnya kemana, Bapak Ibu? Nah, saya gambarkan begini bahwa orang yang mengejar kebahagiaan itu seperti seekor anjing yang mengejar ekornya sendiri. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Bahwa kebahagiaan itu udah pada diri kita. Tinggal kita menyadari, memilihnya, dan tetap tinggal di dalamnya atau tidak. Itu pilihan kita. Udah ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita mengejar kebahagiaan itu, saya menggambarkan seperti seekor anjing. Saya punya anjing di rumah kami. Ya, saya membayangkan kalau dia mau menggigit ekornya sendiri. Semakin dia kejar ekornya, semakin jauh. Karena apa? Sebenarnya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengejar kebahagiaan, kebahagiaan itu nggak jauh. Dia ada di dalam diri kita sendiri. Harusnya kita sadari, kita syukuri bahwa saya sebenarnya yang bisa memilih kebahagiaan itu sendiri. Yohanes 7 ayat 38 firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya pastikan Bapak Ibu semua yang ada di sini itu orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah di dalam Yesus. Nggak mungkin koram deo mau ketemu Tuhan. Kalau dia nggak percaya kepada Yesus. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya. Artinya bahwa di dalam dirinya sendiri itu bisa melimpah dengan kebahagiaan. Karena apa? Akan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Makanya saya suka kalau mendengar orang berdoa isinya keluhan mulu gitu ya. Berdoa isinya permintaan, ini itu. Emang Tuhan nggak tahu? Oh, Tuhan tahu gitu ya. Tuhan tentunya tahu. Dan apakah kita tidak boleh berkeluh kesah sama Tuhan? Boleh, siapa yang melarang? Memang itu tempat yang tepat. Tetapi kalau kita mencari Tuhan hanya untuk sekedar meluapkan keluhan, permintaan yang tidak akan ada habisnya, bagaimana firman ini terjadi? Dalam hatinya mengalir apa? Air hidup. Air hidup yang keluar itu adalah rasa syukur, ucapan terima kasih, kebahagiaan, sukacita. Sehingga orang yang mendengarnya, dia menyadari betul, ih, orang ini kalau ngomong memberikan motivasi, memberikan inspirasi, memberikan semangat, menularkan sukacita. Bayangkan kita ini manusia kalau kita mendengar orang berkeluh kesah terus, lama-lama apa Bapak Ibu? Aduh ini orang ada aja ya keluhannya gitu ya. Pokoknya setiap hari apa istilahnya me, apa menghitung ada begitu banyak keluhan gitu ya. Tapi kalau kita hati kita percaya kepada Yesus, udah ada relasi, ada koneksi dengan Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup termasuk kebahagiaan sudah ada di dalam kita. Tinggal kita mensyukuri, memilihnya, karena kebahagiaan sejati itu sudah ada di dalam diri kita. Sejak kapan? Sejak kita percaya kepada Yesus. Sadari dan syukuri itu. Bagaimana kita berbahagia di tengah kehancuran? Bagaimana kita menemukan kebahagiaan di tengah kehancuran? Pilih bahagia sebagai tindakan iman. Kita yang memilihnya. Mungkin situasinya memang tidak ideal seperti Habakuk. Atau bahkan kebanyakan dari kita yang sedang mengalami. Situasinya nggak ideal untuk berbahagia. Tapi memilih bahagia sebagai satu tindakan iman. Dan bangun kebahagiaan di atas hubungan, relasi kita dengan Tuhan. Bukan keadaan. Keadaan berubah. Ya, tetap setia dan bersyukur di tengah kekurangan sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu sudah ada dalam diri kami.
Sejak kami percaya kepada Yesus, kami sudah memiliki kebahagiaan itu. Tuhan, dari ruangan ini, dari tempat ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak tahu tentang pergumulan apa yang sedang terjadi di antara sahabat-sahabat kami di Koramdeo ini, di berbagai tempat dan lokasi yang begitu berat untuk berbahagia, bahkan kebahagiaan menjadi satu impian yang jauh di awan-awan. Sepertinya sulit untuk mengalami kebahagiaan oleh karena penderitaan yang begitu berat. Apakah itu oleh karena sakit penyakit, pergumulan ekonomi yang tidak kunjung pulih, atau bahkan persoalan rumah tangga yang sepertinya begitu berat sehingga untuk membayangkan kebahagiaan pun itu sesuatu yang mahal. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, supaya Tuhan menyadarkan, menjamah hatinya bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu ada di dalam dirinya. Dan mereka bisa memilih untuk berbahagia, memilih bahagia. Memutuskan secara sadar bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu sudah Tuhan berikan. Apa yang tidak bisa berikan dunia, Tuhan sudah berikan. Pengampunan dosa dan penebusan Tuhan sudah kerjakan atas kami, dan itu sesungguhnya seharusnya membuat kami berbahagia. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap luka hati, kekecewaan, kebencian, dendam, amarah, dalam nama Yesus, menjamah, Tuhan gantikan dengan sukacita yang mengalir dari Bapa Surgawi, yang memberikan kelegaan dan sukacita. Kalau firman-Mu berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain, Tuhan, kami juga mau diampuni Tuhan. Oleh sebab itu kami juga mau mengampuni orang-orang yang membuat kami terluka, sakit hati, kepahitan. Dalam nama Yesus, kami mau memilih untuk bahagia. Bahkan di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi. Kami mau memilih bahagia, bahkan di tengah-tengah kekurangan. Kami mau memilih bahagia, sekalipun di tengah-tengah rasa sakit. Karena firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami mau sembuh, karena kami berbahagia. Kami bukan mau berbahagia setelah kami sembuh. Karena kami mau berbahagia supaya kami sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, biarlah semua kami yang di sini kami menikmati kebahagiaan sebagai sebuah pilihan yang harus kami ambil. Kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh situasi maupun orang lain yang membuat kami bahagia. Tetapi kami berbahagia karena pilihan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau memberkati sahabat-sahabat kami di Koramdeo ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kebahagiaan mengalir dalam hati mereka di dalam nama Yesus. Mereka mengalami sukacita yang mengeluap-luap di dalam Tuhan, karena siapa yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Sehingga dimanapun kami berada, kami tidak menularkan keluh kesah dan persungutan, tetapi kami mengalirkan sukacita dan kebahagiaan. Sehingga siapapun yang kami temui, mereka boleh merasakan kebahagiaan yang sama. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang kami dengar tidak menguap berlalu begitu saja dari telinga kami. Tetapi kami berdoa dalam nama Yesus, bila firman-Mu itu menetap bahkan terus bertumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.